serta bahwa manusia mati masuk neraka bukan karena dosa yang belum ditebus atau yang belum dibayar. Kehancuran akhir atau neraka bukan terjadi karena dosa yang belum dibayar, tapi karena manusia dengan sengaja menolak. Salam saudara-saudari, kembali lagi bersama dengan saya Daniel Peranginangin. Saat ini saya ingin membagikan pesan yang sangat memberkati dan yang sangat luar biasa. Yang saya beri judul, seluruh dosa manusia telah dibayar atau ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ini adalah pembelajaran mengenai kebenaran bahwa tidak ada dosa yang tidak dibayar atau ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Serta bahwa manusia mati masuk neraka bukan karena dosa yang belum ditebus atau yang belum dibayar, melainkan karena menolak pengampunan yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Keselamatan dan hidup kekal bukanlah sesuatu yang harus diperoleh melalui usaha manusia sendiri, melainkan adalah anugerah Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Yesus mengambil alih seluruh dosa manusia. 2 Korintus 5:21 berkata, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus tanpa dosa rela mengambil alih semua dosa kita, sehingga kita dapat dinyatakan benar di hadapan Allah. Tidak ada satu dosa pun yang luput dari penebusannya di kayu salib. Dosa yang lalu, yang sekarang, dan dosa yang akan datang telah dibayar atau ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam Roma 6 ayat 23 berkata, "Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Di sini ditegaskan bahwa setiap dosa telah dibayar dengan sempurna oleh pengorbanan Yesus. Wow, ini luar biasa. Artinya ketika seseorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada lagi utang dosa yang harus dilunasi melalui perbuatan atau pengorbanan tambahan. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Pengajaran ini menyatakan bahwa keselamatan adalah pemberian anugerah Allah. Namun sayangnya banyak manusia yang menolak anugerah dari pengampunan itu. Kehancuran akhir atau neraka bukan terjadi karena dosa yang belum dibayar, tapi karena manusia dengan sengaja menolak untuk menerima keselamatan yang tersedia melalui iman kepada Yesus Kristus. Dalam Ibrani 9 ayat 28 berkata, "Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia." Jadi, orang-orang masuk neraka adalah akibat dari penolakan pada anugerah Allah. Seluruh dosa telah dibayar melalui pengorbanan Yesus. Yang memisahkan seseorang dari keselamatan sebenarnya adalah sikap hati yang enggan untuk percaya
dan menerima pengampunan itu. Dengan kata lain, saudara-saudari, orang yang tetap hidup dalam penolakan iman pada Yesus memilih jalan kebinasaan sendiri secara sadar, bukan karena dosa yang masih tertunda. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 mengajarkan, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Keselamatan adalah semata-mata karunia atau anugerah Allah. Tidak ada kerja tambahan atau usaha manusia yang diperlukan untuk membayar dosa. Karena Yesus sudah membayar harga yang sepenuhnya lewat kematiannya di kayu salib. Jadi dengan demikian, hidup yang berdampak dan penuh sukacita menjadi hasil dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan beban yang terus-menerus menebus dosa yang telah ditebus. Seluruh dosa telah ditanggung dan dibayar oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Manusia tidak lagi dihukum karena dosa. Jadi dengan demikian, hidup yang berdampak dan penuh sukacita menjadi hasil dari hubungan yang intim dengan Tuhan, bukan beban yang terus-menerus menebus dosa-dosa yang telah ditebus. Manusia tidak lagi dihukum karena dosa yang belum terbayar, melainkan karena keengganan untuk menerima dan percaya pada pengampunan yang telah tersedia, serta anugerah dari keselamatan itu. Neraka adalah konsekuensi dari penolakan terhadap kasih karunia atau anugerah Tuhan. Bukan mekanisme untuk menghukum dosa yang belum lunas. Dengan demikian, setiap individu dihadapkan pada pilihan menerima anugerah keselamatan dan hidup kekal melalui iman atau menolak anugerah itu dan memilih jalan yang membawa pada kebinasaan. Jadi keputusan untuk menolak Yesus berarti seseorang menolak pengampunan, sehingga ketika mati, ia membawa kondisi rohani yang dikenai hukuman, meskipun biayanya sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Ketika itu terjadi, manusia meneruskan hidup dalam kutukan yang telah ditetapkan sebagai hasil dari keputusan sadar untuk tidak menerima keselamatan. Saudara-saudari, pengorbanan Yesus telah sepenuhnya melunasi hutang dosa manusia. Tidak ada dosa yang tersisa karena Dia telah menanggungnya di kayu salib. Menerima pengampunan adalah pilihan pribadi. Seseorang yang menolak anugerah keselamatan akan mengalami penghakiman pada saat kematian. Mereka memilih untuk mati dengan dosa. Dalam artian memilih jalan penolakan, meskipun dosa-dosanya sudah sepenuhnya dibayar. Dalam Ibrani 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi marilah kita mengingat betapa berharga anugerah itu, dan memilih untuk menerima hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya berharap pesan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, saudara-saudari. Mari kita terus bertekun dalam iman dan berusaha mengenal Tuhan lebih dalam setiap harinya. Terima kasih saudara untuk dengan rendah hati mendengarkan pesan ini. Saya akan terus membagikan pesan-pesan yang memberkati dan membangun melalui channel YouTube ini. Kalau ada pertanyaan dan komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan usahakan untuk menjawabnya. Dan terima kasih bagi saudara yang sudah subscribe dan like, dan yang sudah share jikalau saudara diberkati. Dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng untuk notifikasi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi berikutnya. Amin.